Shalom, selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali di dalam Word from Heaven. Suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur. Dan perempuan ini menyombongkan tentang ibadahnya kepada Allah. Karena dia merasa bahwa dia adalah keturunan dari Abraham dan keturunan dari Yakub. Dan ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan ini tentang air hidup yang akan mengalir di dalam dirinya apabila dia memberi dirinya untuk mengenal pribadi Allah melalui Yesus, maka perempuan ini tercelik matanya dan dia menerima Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sejak saat itu, maka Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan menginginkan setiap umatnya beribadah dengan intim kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang bertanya, apa yang dimaksud di dalam roh dan kebenaran? Sebagian orang salah mengerti dan memahaminya dan berkata, oh kalau beribadah itu harus berbahasa roh. Oh kalau berdoa itu harus pakai bahasa roh. Pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang tidak berbahasa roh? Apakah mereka tidak bisa berbicara atau beribadah kepada Allah? Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Jika saudara perhatikan, ayat ini berbicara tentang roh manusia. Roh R kecil. Kalau bahasa roh itu bicara tentang Roh Kudus. R-nya besar. R kecil bicara tentang roh yang ada di dalam diri manusia. Nah, setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru, rohnya sudah dihidupkan. Jadi, setiap kita yang sudah dilahirkan kembali dalam roh, maka kita hidup berdasarkan roh. Kita ini manusia roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Jadi Tuhan meminta kita beribadah dengan berdasarkan roh kita, hubungan kita dengan Allah. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya dan kita semua ketika beribadah kepada Allah. Sehingga kita memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ketika kita beribadah bukan hanya lewat bibir dan mulut kita saja, tapi lewat roh kita. Memang ketika kita menyanyi, ketika kita memuji, ketika kita membaca Alkitab, kita menggunakan mulut dan lidah kita. Tapi roh kita pun bekerja bersama-sama pada saat beribadah kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan. Sehingga saudara menyembah Tuhan di dalam roh. Nah, bagaimana dengan kata kebenaran? Setiap kita yang mengaku sebagai bagian dari orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka setiap kita harus menghidupi firman Tuhan, menghidupi perintah-perintah Tuhan, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran itu. Jadi kalau saudara masih hidup di dalam bergelimangan dengan dosa, maka saudara belum memenuhi syarat. Saudara baru bicara tentang roh. Tapi kalau orang yang hidup di dalam roh, pasti hidupnya akan berkenan. Dan dia akan menolak untuk hidup di dalam dosa. Jadi ini adalah keterkaitan hidup dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengupayakan hidup di dalam roh dan kebenaran ini. Karena Tuhan sudah menghidupkan roh saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini zamannya komunikasi canggih. Saudara rela bayar mahal, saudara rela investasi untuk membeli handphone, membeli alat-alat komunikasi yang canggih, membayar kuota, membeli pulsa, supaya saudara bisa berhubungan dengan orang-orang yang saudara kasihi. Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan pacar, ya. Bahkan mungkin saudara ingin sering-sering menghubungi orang yang saudara kasihi. Karena saudara rindu, misalnya saudara ada di tempat yang berjauhan dengan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara sudah menginvestasikan waktu saudara untuk berkomunikasi dan berhubungan intim dengan Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan rindu saudara bergaul intim, bergaul karib dengan Allah Sang Pencipta. Ketika saudara bergaul dengan Allah di dalam keintiman, maka saudara akan mendapatkan hikmat Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan di dalam hidup ini? Saudara akan mengerti rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Mungkin hari-hari ini saudara banyak mengalami kegagalan, kekecewaan. Mari investasikan waktu saudara untuk bergaul karib dengan Tuhan. Maka di dalamnya saudara akan menemukan jalan keluar, petunjuk, hikmat, dan pengetahuan surgawi untuk menemukan jalan keluar buat setiap masalah dan persoalan hidup saudara. Bahkan saudara bukan hanya menemukan jalan keluar buat saudara sendiri, tapi saudara menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling saudara. Selamat membangun hubungan dengan Tuhan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa dan kanseling untuk menghadapi pergumulan yang sedang saudara hadapi, silakan kirimkan pesan di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling dari GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati menghubungi saudara dan melayani saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang ibadah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan ingin dan rindu kami menginvestasikan waktu kami, mengusahakan kami mendekat kepada Tuhan, sehingga melalui hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan, kami akan mendapatkan hikmat, petunjuk, tuntunan Tuhan yang jelas. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, dan hidup kami semakin menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.